lagi di channel gua ini. Untuk kali ini channelnya ada sedikit yang berbeda nih. Kita bakal ngadain podcast atau ngobrol-ngobrol santai lah ya. Santai aja. Santai ya. Kita kedatangan tamu spesial kali ini. Bisa. Babang Yuda ya. Yoi. Biasa dipanggil apa? Borju. Borju ya. Borju. Oh iya, kebetulan juga nih. Babang Borju ini punya YouTube channel. Iya, jangan lupa nih. Iya. Subscribe juga nih, dukung si Borju. Yoi. Nanti ditaruh di deskripsi. Nah, sip. Sesuai tema aja ya bang ya. Iya, apa itu? Babang Borju ini kan emang sering traveling gitu ya. Iya. Nah, ada gak sih gitu tips untuk kita nih yang sering traveling agar bisa meminimkan budget untuk kita yang budgetnya ya sedikit lah. Sedikit. Oh tapi tar dulu, Babang Borju ini sebelumnya udah pernah mana aja? Tahun 2017 ke Jogja. Ah, Terus 2019 ke Bali. ah. Terus tahun 2020 itu kayak di lokal-lokal aja sih, kayak traveling ke Bandung, Purwakarta, Karawang gitu. Nah untuk ke awal dulu ya, untuk ke Jogja kira-kira Bang Borju ini ngabisin budget berapa? Pertama untuk budget sih, kalau gue waktu itu ada 5 orang ya, sendiri-sendiri. Pertama memang itu murah banget itu. Jogja itu kita mesen tiket bis. Tiket bis itu kalau nggak salah nih ya, dulu tahun 2017 itu sekitar 100.000 atau di bawah 100.000 itu. Itu ya? Iya, itu udah dapat makan ya kan? Dari Cikarang ya? Dari Cikarang itu nggak transit, cuman istirahat sebentar sekali, kasih makan tuh di area gitu kan, udah dikasih makan, habis itu langsung ke Jogja gitu. Kemarin itu pas berangkat jam 1 malam, nyampe Jogja itu sekitar setengah 12 waktu itu hari Jumat di tahun 2017. Nah, habis itu harga tiket kita memang untuk mencari, pertama kan yang harus di prepare itu awalnya kan transportasi dong, biar tahu nih biaya pulang sama biaya berangkat. Kalau biaya pulang itu waktu dulu gue naik kereta yang jurusannya ke Jakarta Senen, itu kelas ekonomi. Memang sih kalau kelas ekonomi kan agak lama ya, nggak langsung satu itu, nunggu time lah ibarat kata, stasiun kayak gitu. Itu juga nggak sampai 200.000 sih kalau masalah transport. Kalau misalkan diakumulasi transport itu ya 2,5 juga cukup. Kalau 2,5 udah nyampe ke Jogja ya? 2,5 itu baru transport. Tapi di Jogja tinggalnya hotel atau apa tinggal di masjid gitu, tidur di masjid? Enggak, kita kan memang backpacker ya. Memang waktu itu kita cari tempat hotel yang termurah dulu. Pernah gue 2017 di hotel mana gitu gue lupa, dapat rekomendasi dari teman-teman itu hotel semalam itu gue agak lupa ya, sekitar 50.000 dah ada. Memang sih kapasitas fasilitasnya itu memang sesuai harga, tapi ya, kan yang untuk penting istirahat lah. Untuk BPK segitu udah cukup lah 50.000, udah ada air kan, yang penting kan air buat kita bersih kan, perjalanan capek, jadi terus istirahat. Itu sehari 50.000, 2 hari jadi 100.000 tuh penginapan. Nah, untuk penginapan mah kalau menurut gue kalau buat traveling gitu ya, backpacker nggak usah yang terlalu mahal-mahal lah ya, bisa tidur gitu ya, enak. Tidur nyaman, aman dari hujan panas ya kan. Yang penting mah murah, udah gas aja lah ya kan. 50.000 juga worth it gitu buat backpackeran. Terus makan. Nah, kalau misalkan makan waktu ke Jogja itu murah. Ya kita memang nggak kayak mahal, yang biasa-biasa aja lah. Jawa Tengah termasuk murah ya emang ya makanannya ya? Iya, murah itu. Memang udah enak juga kan, makanannya udah murah, nggak sampai 50.000 makan juga. Udah ya 25.000 juga bisa 2 kali makan gitu loh di sana. Emang dari tergantung pribadi ya, kalau memang mau yang mahal restoran, yang menurut gue buat apa sih lu traveling ya kan, backpacker yang mahal-mahal.
kan kita di suatu tempat nih, ya udah apa itu yang nggak pernah kita jumpai kita makan gitu. Nah, Ya kan mantap juga tuh buat makan, murah sih kalau dari sono, tapi tergantung ya. Kalau di tempat-tempat tertentu kayak misalkan Malioboro kan memang terkenal mahalnya tuh di situ. Malioboro terus dulu gue itu makannya di mana gitu kayak tempat nasi goreng di Jawa gitu, murah banget di situ. Dulu seporsi kalau nggak salah gue 15.000 mie Jawa gitu, udah enak banget gitu. berarti untuk Jogja untuk budget 400 pun udah dapat hotel 2 hari, Iya. PP, udah makan juga. Nah itu 400 sih. Nah, Gue dulu juga di Jogja 3 hari ya. Habis nggak sampai 2 juta sih. Itu udah sama oleh-oleh ya. oh udah mulai. Oleh-oleh udah sama beli apa bakpia yang terkenal tuh di Jogja Iya. ada. Murah sih. Tergantung lo apa namanya? Bisa ngatur ngatur. ya. Terus sama tahu budget lo seberapa gitu. Kuncinya sih kalau lo pengen backpacker nggak usah maksa. Kalau memang lo nggak ada duit nih, ya udah tunggu ada duit aja dulu, jangan maksa. Wah gue mau ini ah, mau pergi nih ke suatu tempat tapi nggak ada duit, saya minjem sana minjem sini, contohnya lo sengsara ya kan. Terus juga pas ke Jogja wisatanya juga murah. Dulu ke Pulau Timang. Pulau Timang itu naik ojek kita 50.000 dan antarin pulang balik. Udah PP. Udah PP ke Pulau Timang sampai ke Starto. Tapi kalau misalkan kita mau nyebrang lagi pakai fasilitas di sana, itu ada yang namanya jembatan itu, pulau ke pulau itu bayar kalau lokal 100.000. Lumayan juga ya. Lumayan, tapi itu ngeri banget kan. Iya. Jadi kita nggak usah jadi cuma nikmatin pantai-pantainya doang, pulau-pulau gitu. Terus juga Malioboro juga kan gratis tuh, banyak rame Iya, alun-alun gitu kan. Cenderamata. Negeri di atas awan murah 15.000 waktu 2017, tahu deh kalau sekarang berapa ya. Terus apa tuh namanya, gua apa gitu ya. Ada tuh di situ juga murah. Pokoknya kalau mau ke Jogja itu nggak sampai habis 2 juta lah kalau menurut gue, masih worth it lah kalau Udah segitu. itu tuh udah dapat oleh-oleh macam gitu ya. Iya, Masuk udah. murah juga kalau udah oleh ya. Namanya oleh-oleh kan. Dan Ya. pasti lo dapet uang sisa. Iya. Paling banter GoPay lah 400. Itu nggak habis, tergantung lo gimana caranya ngaturnya di sana. Oh iya, sebelumnya kita syuting ini udah vaksin juga kan? Gue ada Kita. vaksin. Gue ada vaksin 2 kali Sinovac. Iya, gue udah vaksin baru 1 kali, nanti vaksin AstraZeneca, nanti AstraZeneca. November lagi. November 3 bulan kan. Iya, emang gue lama. Tapi kalau misalkan sekarang persyaratan buat travel harus ada surat vaksin ya. Iya. Ribet juga, tapi buat keamanan kita juga. Iya. Dulu harus swab, ya kan, PCR, tapi sekarang harus vaksin. Tapi kalau ke tempat-tempat gitu kayaknya lagi sepi ya. Karena memang masih yang ada PPKM gitu kan. Kemarin-kemarin lagi sepi juga, sekarang udah mulai jalan aktif lagi. juga jalan ya. Jadi saat ini kita udah aman ya. Aman. Dan kita berdua udah mengikuti vaksin, Oke. protokol kesehatan. Lanjut. Yang kedua tadi kemana? Ke Bali. Nah, maksudnya untuk kalangan untuk dari Cikarang ya, nggak tahu sih ya. Untuk saya gitu, saya aja belum pernah ke Bali gitu. Untuk ke Bali kira-kira budgetnya berapa sih kemarin? Budget itu megang 4 juta juga cukup sih. Budget udah oleh. Udah oleh-oleh 4 juta. Kita berangkat itu naik pesawat ya kan. Tapi itu juga kita Enggak, tapi kalau dari sini ke itu dong bandara. ke bandara tuh pakai ojek online ya kan, Berapa? mobil. Dari sini ke bandara, dari sini ke terminal. Ke terminal. Habis terminal pakai mobil apa tuh? Gue lupa. Damri kalau nggak salah. Berapa Damri itu? 100.000 kalau nggak salah deh ke bandara ya. Terus itu ojek online-nya itu sekitar 50.000.
dari sini ke terminal Bekasi kan. Terminal Bekasi kita naik Damri langsung di charter ke bandara. Kita nyari tiket bandara itu ya lagi promo lah, kita tahu dulu. Itu juga gue baru pertama kali naik pesawat. Dulu naik pesawat itu berapa ya? Gue berdua sama temen gue, backpackeran itu nggak tahu mau kemana, belum ada planning. Mau ke tempat wisata mana aja, yang penting kita ke Bali dulu dah. Penasaran lah gitu. Pas ke Bali, baru kita planning mau kemana. Kemarin itu kita naik Sriwijaya Air ya. Pesawat itu murah, kita promo kalau nggak salah. Gue lupa berapa itu. Nggak sampai 1 juta sih pulang pergi naik pesawat. Kalau sekarang lu nggak salah ke Bali sekali pergi nih pesawat berapa sih? 600 600 ya kalau nggak salah. Itu paling murah ya? Paling murah. Tergantung pesawatnya ya, itu maskapainya. Iya, kalau PP berarti udah 1.200.000. 1.200.000. Berarti kemarin sebelum dapat promo nggak nyampe 1 juta tuh udah PP ya? Udah PP, Murah juga. udah murah. Wah, sering-sering ngecek maskapai lah kalau misalkan kita mau pergi keluar pulau gitu, kayak Bali, kayak ke Papua. Dulu gue punya temen nih, dia update status WA. Harga ke Papua itu 300.000 cuy. Murah. Ini. Sejalan pertama. Ya, Nah, tapi kalau udah PP cuma 600. iya, tapi kan lagi masa-masa gini mana ada Iya, orang yang mau sih, ya kan? Biar nggak gulung tikar aja maskapai. Iya, benar. Murah sih buat sekarang kalau lo minim budget ya. Ke Bali itu juga murah. Di sana kita nyewa motor warga sono 50.000 sehari. Sehari murah. Ya. Cuman jaminan KTP kita kasih, kita dapat motor. STNK juga dapat. Gue nanya nih, bingung kalau di Bali kalau nyewa motor nih. Di Bali pasti ada yang namanya polisi kan ya? Pas kita nyewa motor orang nih, terus ada razia gitu. Kalau di razia gimana itu? Kebanyakan yang di razia bule. Yo. Pas gue kesana, bule lagi di razia, lo tau sendiri bule. Naik motor pakai kaos kutang doang kan? Emang kan? nggak sesuai, diberhentiin lah. Kira sebenarnya aman-aman aja, asalkan pakai helm kan, pakai helm sama rapi. Terus itu juga hidup. Nah ini bule diberhentiin sama polisi. Udahlah, di situ udah kejadian antara ditilang apa nego, bener nggak tahu juga kan. Memang kan bule mungkin kultur shocknya beda lah ya. Nggak bingung gitu kalau misalnya kita ditilang, tapi tanggung jawab tuh yang pihak motornya apa kita gitu. Kita pasti. Kita juga ya. Apalagi kan seharusnya kita harus punya SIM kan. Iya emang. Kalau punya SIM Mungkin persyaratan juga harus ada SIM. Iya, harus ada SIM. Tapi kalau nggak ada SIM, motor orang gimana ya? Iya. Di Bali dapat hotel yang ya. Nah, dulu gue di Bali itu hotel di Kute. Udah depan ini. Dekat pantai. Kita jalan ke pantai cuma 10 menit apa 6 menit gitu. Murah itu. 300 kalau nggak salah, udah sama Sehari. udah sama makan ya kan. Udah makan. Makan, terus tempat tidurnya juga enak, nyaman, rapi, dia pokoknya enak banget. Gue lucunya gini ya, pas gue di Bali nih, di hotel itu kan biasanya kalau hotel itu dirapiin kalau kita udah pulang ya. Iya. Kalau di Bali enggak. Kalau di Bali tuh misal kita pagi masih nggak ada di situ, kita keluar nih, kita main kan ke tempat-tempat wisata di Bali. Pas kita pulang udah rapi. Udah rapi. Kaget. Wah, ini kok udah rapi. Pas ini sehari 2 hari memang kayak gitu sih. Jadi sistemnya kita dirapiin kamarnya, tapi memang aman sih ya. Tapi tenang, barang-barang aman. Aman. Jadi kenyamanan di nomor 1. Di Bali itu susah. Kalau nyari makannya susah. Susahnya kita kan memang Islam ya, nggak boleh makan babi. Di situ mayoritas yang jualan babi semua. Banyak banget. Gue di situ makan juga susah ya.
makannya di MCD. Terpaksa lah, itu kalau nggak terpaksa kita gimana mau makan ya. Iya. Terus kita stok itu sih pop mie instan gitu yang di cup gitu. Ini budget lah. Buat mini budget, ngepres budget. Tapi gue penasaran, gue tuh kalau mau di Bali mau makan ayam betutu. Nah, Ayam betutu sih tuh enak banget, gila. Harganya 40.000. betul tuh emang khas Bali Pak, gimana? Khas Bali. Emang khas Bali ya? Iya, coba deh kalau masalah dicek lagi deh. Kalau masalah itu apa namanya khas Bali ayam betutu tuh enak banget 40.000. Gue prinsip gue gini, gue pengen makan itu walaupun mahal nggak apa-apa, yang penting gue di daerah gua misalkan di Jakarta di Cikarang nggak ada yang betutu ya nggak apa-apa gue beli soalnya nggak ada yang jual ya kan, cobain. Tapi buat mini budget mah mending sih lo apa bawa makanan aja kayak cemilan tapi tergantung dari hotelnya ya, dia boleh bawa makanan dari luar apa enggak gitu. Pintar-pintar aja. Ada yang nggak boleh juga ya? Ada yang nggak boleh, itu salah satu hotel yang gue tempatin sama temen gue itu nggak boleh bawa makanan dari luar. Terus makan dari hotelnya? Iya. Seru banget, di situ juga murah-murah kok. Pantai Pandawa aja masuk 10.000. Pandawa 10.000 masuknya? 10.000. Pantai Kuta gratis. Udah gratis. Pandawa 10.000, terus Tanah Lot itu kalau nggak salah 25.000. 25.000 apa 35.000 gitu. Murah banget gitu. Kalau untuk lokal, ya, kalau Iya. mungkin agak lebih. Kalau boleh belum mahal lah mungkin ya. Ya sesuai lah, dia kan namanya juga. Iya lah pendatang buat ini. Bagi dia mah murah kan gitu. Murah-murah sih kalau apa namanya nggak harus mahal. Kalau menurut gue sih kalau backpacker traveling gitu Sebenarnya ke Bali 2 juta juga cukup sih ya. cukup kalau lo pengen tidur di pantai. Iya, Emang bisa? bisa ada yang bawa tenda. Oh. Ya tapi kan gitu banyak anjing liar. Oh. Terus sama petugas keamanan sana gimana? Ada kayak gitu. Temen gua aja dia pengen ke Bali. Nggak mau nyewa hotel, jadi dia pengen tidur di tenda gitu di pantai jadinya. Kayak asik juga sih. Cuma siang ya tapi panas. Iya, saya panas. Takut airnya juga kan dia pasang gitu kan. Iya. Pasang surut ombaknya. Banyak sih. Tapi oleh-oleh di Bali itu termasuk banyak yang murah atau yang mahal? Tergantung ya. Kalau di Bali itu kan kayak baju Bali gitu kan, baju Bali kayak baju barongan gitu kan. Iya. Murah sih, nggak sampai 100.000. Iya. Terus ada pajangan Bali gitu. Kayak asbak, gantungan Bali itu murah banget kalau buat apa namanya oleh-oleh di Bali tuh nggak sampai 100.000. Tergantung kita. Berarti kalau emang tipsnya kalau mau ke Bali, mending kalau yang pengen keliling nih, mending sewa motor ya lebih murah 50.000. 50.000. Satu hari udah keliling. Satu hari udah bisa nikmatin motornya itu sendiri. Iya. Murah budget. Tapi tergantung ya jenis motornya itu. Oh ada tergantung jenisnya. Iya. Tergantung, kalau sebagus motor berarti makin mahal. Oh, kalau Matic 50 ya. Iya, Matic 50. Terus yang motor-motor gede itu 75, DPCX, NMAX gitu. Banyak sih. Ini selain traveling itu pernah sering-sering camping kan? Ya, camping juga pernah camping, tuh. Kan kita juga pernah kan camping. Iya, juga camping nih. bareng. Camping bareng. Nah, untuk camping pernah sih ngalamin kayak apa ya? Kayak kejadian lucu atau mistis gitu. Camping, gue jujur, gue pertama kali camping itu pas kenal udah masa-masa kuliah. Kuliah. Iya, gue itu pertama kali gue camping. Pertama tidur di tenda itu pas apa namanya pas kuliah, karena pas SD, SMP, SMA gue kan itu kan di Jakarta, nggak ada tempat-tempat camping itu, paling di Cibubur. Tapi nggak begitu kita rasain dulu. Pertama itu gue camping di Curug Cijaluk. Betul. Curug Cijaluk di mana itu? Di Karawang, Purwakarta ya. Wanayasa. Wanayasa itu murah banget itu.
pertama kali gue di situ camping. Gue takutnya itu kalau malam-malam kebelet kucing, beres gitu doang gue takutnya. Tapi kalau buat itu kita mau positif aja ya. Nggak bakalan pasti terjadi sih. Belum pernah sih ngalamin yang mistis. Belum sih. Belum ya. Tapi ada lah kejadian-kejadian yang gak terduga kayak temen serupa, kedinginan, ya apa dingin ya kan, pengen mati, itu pernah. Karena awal-awal camping juga. Iya, awal camping mati itu gue juga kaget. Itu juga gue pas ke Cijalu pertama kali ke air terjun. Iya, berapa kali? Pertama kali. Parah bener bener. Ya bukan sombong ya, orang kota mah nggak ada kayak gituan ya kan. Jadi kaget. Setengahnya gitu dari kecil kita sampai kuliah kan kuliah udah umur berapa itu? Udah 20 tahun. Iya udah 20 tahun baru pernah kayak. Gue ya baru pertama kali lihat air terjun di depan mata gitu. Wah, tapi gue sih seru ya, jadi asik gitu loh. Kalau touring-touring gitu gue selalu ikut gitu. Enak gitu. Dan murah juga. Murah banget. Nggak ada yang sampai 50.000. Coba 25.000 udah lo sepuasnya mau kapan aja juga. udah makan ya. Iya, makan mau pulangnya seminggu ya kan. Murahnya karena kita bareng-bareng juga. Iya sih, bareng-bareng. Tipsa itu kalau mau lebih murah bareng-bareng. Tips bareng-bareng buat teman-teman ya. Touring. Bawa motor bensin ke sini paling berapa? Bensin full tank kesisa menurut gue. Di Cikarang ya. Dari Cikarang sih, Cikarang Rawang Wanayasa kan, Purwakarta. Ini udah. Nah, jadi ada tips gak sih? Nah kan tema kita kan traveling murah lah gitu. Ada tips gak untuk para teman-teman nih yang ingin traveling tapi bingung gitu, pengen nyari yang murah atau gimana ada? Kalau gue ya traveling pertama lu nabung dulu lah, ya kan? Sisihin pendapatan lu atau uang jajan sekolah lu gitu kan. Cari yang dekat-dekat dulu kalau belum ada pengalaman, misalkan ke Bandung, Purwakarta, Kerawang, tempat-tempat yang murah-murah dulu lah. Kalau lo udah berani keluar pulau, ya lo harus tahu gitu, lo harus berani budget lo gimana gitu loh. Yang penting mah tipsnya nggak usah mempersulit diri lo sendiri. Contohnya nyari hotel yang mahal, nggak usah. Hotel kalau ada yang murah ngapain? Iya, ngapain yang harus mahal, ya kan? Tempat wisata yang murah aja lah, nggak usah. Oh, gue mau ke sini. Tapi kalau memang ada budgetnya gak apa? Ya memang nggak apa-apa, tapi kan buat usia-usia yang masih sekolah misalnya mau traveling gitu kan, backpackeran tapi budgetnya minim, ya udah yang dekat-dekat dulu aja. Yang penting kan kita refreshing, Iya benar. nggak biar nggak stres gitu. Tapi ada suka gini orang beda-beda. Suka ada yang bilang gini. Kadang kalau yang kerja nih ya. Giliran saat ada uang nggak ada waktu gitu. Yang ada waktu nggak ada uang gitu. Gimana nih? Bingung nih. Kan lu juga kan kerja lah, kerja sambil traveling lah gitu ya. Tipsnya lah gitu. Itu tipsnya harus ada dikorbanin. Gue kalau misalkan traveling pasti gue ngorbanin jatah cuti gue. Nah kebetulan pas ke Bali itu juga berapa hari? 3 atau 4 gitu. 4 hari ya ibaratnya. 4 hari. Pas kerja juga kan. Pas kerja gue itu cuti. Karena pikir gue itu juga hak gue cuti. Ya kan? Pasti harus ada dikorbanin. Ada uang, ada waktu. Berarti di poin waktu ini kita harus salah satu yang ngorbanin, ya kan? Antara itu cuti atau nggak masuk kerja, bolos, pura-pura sakit. Ya kan? Iya. Kalau misalkan nggak ada uang tapi ada waktu, ya udah korbanin deh tuh harga diri lo, pinjam uang. Ya jangan gitu. Habis senang-senang malah pusing. Aja gue pusing. Ya mungkin korbaninnya uang rokok lah, ya kan? Uang rokok lo korting berapa persen, uang makan lo misalkan makan 3 hari jadi 3 kali jadi 2 kali buat nambah-nambahin apa namanya, buat lo bisa jalan-jalan gitu sih tips gue. Kalau lo nggak ada waktu, ada uang, waktu lo yang dikorbanin.
Kalau ada waktu nggak ada uang, berarti cara lo dapetin uang itu terus ngolahnya lo itu harus dikorbanin gitu. Jadi kalau misalkan mau traveling, pintar-pintar kita aja nyari budget segini, nyampe segini nyari kendaraan yang murah. Bahkan gue pernah lihat di kayak di aplikasi gitu, ke Jawa Timur itu cuma pas lagi promo atau enggak ya, ekonomi tuh. Kalau nggak cuma 120 ke Jawa Timur. Naik apa tuh? Naik kereta. Naik kereta. Ekonomi 120. Dari sekarang ya jadi Jawa Barat ke Jawa Timur ya lumayan juga kalau 120 ya. Iya sih, murah. Kalau kayak gitu memang harus cari promo-promo. Gue juga ada rencana ke Bromo. Tapi belum tahu nih budgetnya nih. Transportasinya berapa, penginapan dia, waktunya juga nggak tahu. Pengen banget gue ke Bromo tapi belum tahu nih. Ikut lah. Ajak aja, ikut aja kalau misalkan itu mah gampang. Kita pingpan aja di sono. Udah mungkin ya. Mungkin udah segitu aja video kali ini. Kalau kalian pengen cari apa traveling yang murah, mungkin cari promo referensi. Yang kalau bisa yang dekat dulu aja lah. Yang dekat dulu aja sesuai budget lah.